Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close untuk penutupan hari Jumat kemarin, tanggal 13 September 2024, yaitu hari trading ke 165, semoga tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi IHSG kita hari Jumat kemarin ditutup positif dan kita akan lihat bagaimana cara ditutup positifnya. Oke, jadi kalau kita lihat ini sentimen globalnya dulu ya. Jadi data Amerika jadi pendorongnya Bapak Ibu. Jadi tetap optimis akan ada pemotongan suku bunga ya karena ekonomi Amerika kan katanya ada pelemahan sedikit, jadi optimis lah. Jadi tidak terlalu hit. Lalu kita marketnya juga sudah naik tinggi, harus ada koreksi. Jadi kalau nggak koreksi dia susah naik. Jadi mungkin ada aksi-aksi profit taking dari sebagian, sekaligus ada beberapa aksi korporasi juga lah. Oke, Bapak Ibu ini chartnya Bapak Ibu kita akhirnya IHSG-nya dari trading snapshot-nya ini saya ambil dari RTI chartnya ya. Ini informasinya dia ditutup positif 0,18. Sekarang kita lihat bagaimana cara dia ditutup di pre-closing, lihat. Kalau yang pasang stop loss di bawah ini dicucuk dulu baru naik, ini kena ini. Tapi kan indeksnya nggak ada, kita nggak pasang stop loss di indeks. Kita pasang stop loss di saham. Nah dia turun, pas pre-closing ini ditarik naik. Dan sependek pengalaman saya yang bisa menaikkan secepat ini dalam pre-closing itu hanya market makernya, hanya fund yang punya fund besar. Kalau kita retail nggak bisa. Oke, turnovernya besar ya Bapak Ibu, total value-nya 27,5 dan kita punya apa asingnya? Ya, asingnya tetap net buy di 746 dan net buy-nya besar kemarin di BBRI, ya itu besar sekali 800. Ini ada apa nih asingnya masuk ke BBRI? Saya punya BBRI, dan saya biarin saja lah dulu belinya pas dia extreme fear itu saya beli di 4.100. Dia turun 4.100, kebetulan kena full boom gitu ya. Sekarang Telkom juga net buy, sisanya tidak signifikan. Yang besar itu di Adaro. Kita lihat chart Adaro, mungkin asingnya melihat aksi korporasi Adaro ini mungkin ya nggak tahu lah, dia faktanya dia net sell saja masing-masing. Ada yang bilang nanti kalau sudah spin off Adaro akan terkoreksi, akan menyesuaikan karena sudah spin off dan macam-macam. Oke, itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut snapshotnya. Ada Maha, saya ini nggak tahu nih Maha ini sama apa ya, tapi masuk Kompas 100 saya nggak punya ya. Jadi Silo juga tidak punya, Hill tidak punya. Karena saya tidak punya, saya akan analisa free intentionnya. Saya tidak punya tendensi apa-apa karena tidak punya. Oke, dia terkirim melalui sequential Bapak Ibu. Ini ada timestamp-nya Bapak Ibu mulai jam 10 karena robotnya ini mulai aktif untuk big data analysis mulai jam 10. Terkirim melalui Telegram bot untuk Big Data Analysis, Machine Learning-nya Bapak Ibu bisa disebut dengan Deep Learning ya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini ya. Bapak Ibu scan QR ini nanti akan diberikan alamat Telegram botnya. Lalu Bapak Ibu juga silakan join Telegram channelnya. Ini linknya juga ada di deskripsi video. Juga sekaligus nanti kita karena nih weekend kita punya polling ya, voting untuk analisa terbaik pilihan Bapak dan Ibu gitu. Untuk minggu ini. Kita ada website dan sosial media, silahkan di follow, nanti insya Allah akan saya follow back. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Begitulah ya Bapak Ibu. Sebelum itu saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia, mau 19 tahun ya, ntar lagi. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Pada intinya, Bapak Ibu, nanti saya akan sharing bagaimana cara melakukan analisa saham menggunakan bot ini. Jadi ada bot chatnya, jadi sama-sama kita analisa. Karena dia kan alat robot ini, dia tidak punya intuisi ya. Dia cuma menggunakan data. Data juga kadang-kadang keluar dia pagi, sorenya diguyur oleh bandarnya, kan dia tidak tahu. Makanya kita harus analisa. Oke, Bapak Ibu, nanti jadikan saja Bapak Ibu jangan percaya analisa 100%, jadikan saja sebagai second opinion ya, itu second opinion. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya saya sampaikan jangan pernah percaya analisa dengan orang lain, jangan pernah. Bapak Ibu harus percaya dengan analisa sendiri atau first opinion. Caranya bagaimana? Lakukan sendiri, belajar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau saya mengetikkan perintah, ikutin saja step by step-nya.
Saya ketik, lalu dengarkan, lalu Bapak Ibu praktekkan untuk saham yang lain. Nanti kalau nggak ngerti, nontonin lagi videonya, lakukan lagi, seperti itulah. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Oke ya, jadi disclaimer-nya Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, di dalam disclaimer ini, jangan pernah trading tanpa trading plan. Karena kalau tidak punya trading plan, kita akan cenderung ke gambling. Kenapa? Kita naik, nggak tahu mau ngapain, kita turun juga. Kalau sahamnya turun, kita tidak tahu mau ngapain. Dan karena risiko yang tinggi, Bapak Ibu, kita wajib mengimplementasikan money manajemennya. Jadi, harus tahu bagaimana mengatur jumlah lot, entry-nya harus risknya kecil, seperti itulah. Oke, nah ini dia weekly stock analysis votingnya. Untuk voting untuk minggu ini, kita mulai tanggal 9 sampai kemarin tanggal 12 September, kita punya beberapa alert. Diurutkan menurut abjad ya Bapak Ibu, ada Adaro. Oh, Adaro kemarin sell ya. Hari ini Jumatnya. Adaro, AMRT, Avia, BRPT, Goto, HMSP, yang KP. Nah, ini baru 94 suara. Mungkinan kita akan bikin analisanya hari Senin ya, libur ya hari hari Senin, nanti kita akan long weekend kan. Jadi santai lah. Mungkin saya juga server akan ada maintenance nih. Oke, jadi Bapak Ibu, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa untuk memberikan vote-nya. Salah satu pilihan Bapak Ibu dari 5 terbanyak pilihannya, saya anggap terbaik. Kita akan analisa lebih detail. Oke, untuk informasi workshop, Bapak Ibu, kita merencanakan untuk bulan Oktober ini, tahun ini terakhir ada 2 batch lagi. Setelah itu mungkin akan ketemu kalaupun ada di tahun 2005. Jadi Bapak Ibu manfaatkan kalau memang berminat untuk belajar bagaimana trading as a business, bagaimana kita membuat trading plan, bagaimana supaya tidak secara psikologi trading kita aman, menghadapi market, naik turun, semuanya akan saya jelaskan tuntas di kelas ya. Jadi full day, one day, dan tidak ada online ya Bapak Ibu, karena kalau online itu capek juga di depan komputer, susah. Tapi kalau di kelas kita bisa berinteraksi, kalau memang kecapean kita bisa break dulu, lalu diskusi ringan, tanya jawab juga lebih enak, karena cuma 6 orang. Ya, cuma 6 orang. Saya tidak sementara ini tidak bertujuan mencari peserta workshop sebanyak-banyaknya. Jadi tahun 2004 ini kalau ini terlaksana ya cuma 4 kali aja workshop. Nanti nggak tahu tahun 2005, mudah-mudahan aja lah kalau kita ada rezeki, ada waktu, ada kesehatan, kita akan tetap adakan. Jadi manfaatin Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ada rezeki, silahkan kita bertemu di kelas. Kalau selama ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, selama ini nonton videonya, bisa langsung nanti kita diskusi di kelas. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di sini ya. Ada di link deskripsi video. Atau Bapak Ibu pakai scan QR, pakai handphonenya juga bisa. Ini nanti ada alamatnya. Oke, sebelum kita melakukan analisa, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, bisa ketik /help ya. Ini adalah list perintah yang tersedia. Sementara ini kita tidak punya yang 5 menit, yang intraday ya. Kita hanya daily, weekly, dan monthly ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada perintah-perintahnya yang akan kita coba lakukan di sini. Mudah-mudahan bisa, karena ini agak santai kita di weekend. Dan ini Bapak Ibu untuk rotasi saham, kita bisa lihat ini sektoralnya. Kita sekarang cek ini ya Bapak Ibu, kita cek tutorial setelah itu, tutorial dulu. Jadi kalau udah tahu apa saja perintah yang tersedia, ya dipelajari apa dari maksud, misalnya chart VPA itu apa, atau Bapak Ibu nanti bisa lihat speedometer, saya bilang speedometer. Nah, ini ada tutorialnya nih, menjelaskan speedometer itu apa. Lalu kalau kita lihat nanti ada portfolio correlation map, ini semuanya nanti ada juga. Kita bisa cek apa maksudnya, juga ada di situ. Oke, sekarang untuk melakukan analisa, pertama kita screening dulu. Kita cek dulu alertnya. Nah, seperti itu kalau di aftermarket close. Ini adalah cerita, maksudnya adalah historical mulai tanggal 9. Ada PANI, Avia, segala macam. Ini sebagian kita pilih sebagiannya masuk ke weekly stock analysis. Bapak Ibu nanti join ke Telegram channelnya. Nah, ini dia ada di deskripsi video. Jadi Bapak Ibu pilih saja nih votingnya. Linknya nanti ada untuk voting weekly stock analysis di sini. Pilihlah salah satu, nanti kita akan bahas nanti hari Senin mungkin.
Oke, setelah kita cek juga untuk rekom menggunakan end of the data. Jadi screening sahamnya menggunakan data rekom, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Dan misalnya untuk volume price analysis, kita BSD, bearish, era bullish ya ini. Bullish sinyal era, Bapak Ibu. Hill, Maha ada, Mahanya sign of weakness, hati-hati. Jadi kalau ada alert itu kita cek dulu. Ternyata dia pre-closingnya diguyur nih Bapak Ibu. Silo ada alert. Saratoga karena saya sampaikan kemarin untuk aftermarket close sebelumnya bahwa Saratoga ini sudah ekstrim greed, saatnya orang-orang profit taking. Nah, sekarang dia orang masuk profit taking. Makanya Bapak Ibu kalau di speedometer nanti dia ekstrim, jangan ekstrim greed, jangan beli, tunggu koreksi. Mahabai, lalu kita lihat ini AMM segala macam, kita lihat mana yang bagus. MTMH bullish ya Bapak Ibu. Lalu apa lagi nih? Yang bagus tuh BBNI, potensial reversal bisa Avia Hammer ya. MTech Hill dia di sini ada Hill lagi. Oke, ini kayaknya Hill oke nih Bapak Ibu ya. Jadi menarik. Saya belum punya. Golden Cross tidak ada, Decor tidak ada. Era, nanti ini kan era tidak ada alert Bapak Ibu ya. Saya mungkin setelah ini akan bikin analisa era, tapi untuk saya sendiri, saya tidak buat videonya. Tapi Bapak Ibu bisa kalau berminat di era, Bapak Ibu lakukan analisa persis seperti nanti kita lakukan analisa di robot ini. Cuman sahamnya ganti era. Saya tidak bahas karena dia tidak muncul di alert, tapi menarik kan? Jadi terscreening dia di ini, di rekom. Hill, ya kita kayaknya bahas Hill nih ya. Oke, selain itu, salah satu screening favorit saya adalah SCR Vibum. Jadi kita akan coba ya Bapak Ibu, ini Vibum, kita lihat saham-saham. Oh, ada Hill ya, MLPT ini saham apa ya? Kita lihat nih, MLPT ini saham apa? Saya nggak kenal nih. Saham apa namanya? Multipolar. Oh, multipolar. Oh, begini sahamnya ini. Saya tidak berani lah Bapak Ibu kosan begini ya. Nanti kita ini PBID juga saya nggak kenal. RALS ini ya Bapak Ibu. Nanti kita kalau ada waktu kita bikin analisa singkat sama ledakan volume. Oke, kita bahas Hill ya. Saya tidak punya. Kalau memang Hill menarik, saya akan beli. Tapi kalau dia terlalu tidak menarik, risiko rasionya ya mungkin kita sebagai pembelajaran aja. Caranya aja nanti Bapak Ibu. Nggak semua saham harus dibeli juga. Kita masih ada hari esok. Oke, kita screening juga SCR Extreme. Kita cek untuk saham-saham yang ekstrim. Ekstrim kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, Extreme Fear, Telco nggak ada yang kita kenal dengan baik ya. Beda kalau ada Saratoga, ada BBRI, situ Cleo, ada nggak Gia nih sahamnya. Goto Grid ya, hati-hati nih. Masih terus mana ada alert dia, SSIA Grid, Toba Grid terus nih. Apa yang terjadi dengan Toba? Apa yang terjadi dengan Toba VPA? Apa dia? Oh iya, grid naik terus ya. Ya, luar biasa Toba nih. Oke. Oh, ini sesuatu nih Bapak Ibu nih. Sayang dia tidak masuk Kompas 100. Oke, sekarang kita akan cek SCR Panic. Kita mencari saham-saham rotasi saham yang berada di zona panic. Kita harapkan ada alertnya atau rekomnya dia bergerak menuju hope. BBCA Panic ya, BBCA Panic dia ternyata. Kita lihat ada nggak yang alert? Nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau ada mohon maaf kalau kelewatan ya. Nah, nanti Bapak Ibu ceklah mana yang menarik. Dia berada di zona panic. Cek apakah dia mengarah ke zona hope. Kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Oke, atau SCR kita cek dengan hope. Nah, ini kita cari saham-saham yang mengarahnya ke zona grid. Ya, misalnya apa misalnya? Era tadi ya, kita lihat. Star. Era. Dia mengarah ke zona grid. Oh enggak, oh ya dia mau masuk ke zona grid. Ya, berputar siklusnya langsung masuk gitu. Jadi kalau hope, grid, panic itu ada di sini tulisannya daily star rotation gitu. Oke, silakan ya. Nanti Bapak Ibu lanjutkan. Sekarang kita akan melakukan pembahasan dengan saham-saham yang alert tadi. Kita mulai dulu dengan pembahasan composite. Kita cek dengan
Speedo, mudah-mudahan tidak salah. Speedo Composite. Saat ini composite berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, masih besar, demand masih naik terus, tapi belum ekstrim. Kalau ekstrim kita saatnya mungkin jualan lah. Oke, kita cek dengan Star C0. Ini adalah rotasi saham, dengan pusat rotasi adalah composite, tapi yang bermain adalah sektoralnya. Oke, Bapak Ibu. Ini kok kecil ya? Oh ya, besar. Oke, sekarang kita lihat pusat rotasinya, IHSG-nya naik 0, berapa tadi? Ya, positif. Dan kita lihat ada beberapa yang juga masih bergerak positif walaupun jaraknya memendek, sikikalnya melemah. Properti masih menguat ya, relatif terhadap komposit, baru kesehatan tampaknya melemah. Nah, ini IDX energi mulai berbalik arah ya, Bapak Ibu. Energi mulai menguat, ini relatif terhadap komposit. Lalu basicnya mulai juga bottoming, kelihatannya cyclical. Itu cyclical ya. Non cyclical ini Bapak Ibu mulai ada penguatan. Lalu Tekno tadi katanya adalah pendorongnya. Trust juga menguat relatif terhadap komposit. Ini yang industri melemah ya. Jadi kita lihat pergerakan sektoral terhadap pergerakan komposit. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly ya, weekly composite. Ini datanya sudah valid, karena maksud saya sudah lengkap di hari Jumat, volumenya. Kita lihat untuk hari Jumat ini, candle kita masih hijau. Jadi perlu dicatat, kalaupun percaya dengan warnanya, ini dia coba cucuk bawah. Ya, ini coba memotong stop loss mungkin bagi time frame lebih kecil. Sempat turun 4%, dia ke bawah, lalu dia naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah 5 candle, ini break 1, ini 1, 2, 3, nanti dihitung lah ya. Setelah break 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 3 lagi, 3 minggu lagi. Ya kira-kira begitulah. Kalau dia break uppernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya begitu break ada 6. Ya mungkin masih bisa bullish area, tapi pada saatnya juga dia butuh koreksi pullbacknya. Semakin tinggi naiknya ini tanpa candle merah, makin dalam turunnya gitulah Bapak Ibu. Jadi kalau berhati-hati sajalah kalau terlalu greedy. Volumenya bagus ya, high, spreadnya di bawah rata-rata, mulai ada perlawanan itu, demo indicate strength. Jadi ini sebenarnya sudah ada mulai perlawanan orang jualan. Oke, sekarang kita lihat VPA composite daily-nya ya. Nah, kalau di daily-nya kenaikannya berjalan secara natural. Asik ya kalau naiknya, ini ada gap sedikit. Jadi dia naik merah 2 hari, naik lagi merah 2 hari, naik merah 2 hari, naik merah 2 hari, naik merah, naik merah, naik merah. Jadi mungkin besok akan merah teratur dia, setiap dia naik ada pullbacknya, ada candle merahnya, orang mulai jualan gitulah ya. Nah, hari ini dia jualan sebenarnya. Artinya sebelum pre-closing dia merah nih candle terakhir. Tapi pas pre-closingnya ditarik. Nah, tidak terdeteksi di sini. Itu kelemahan dia kalau dia ada dimainkan di intraday, kita belajar pakai candle daily. Kita menganalisa pakai candle daily. Tapi ya kenaikannya natural untuk daily, sinyalnya adalah day move indicate strength, volumenya di atas rata-rata, spreadnya di bawah. Nah, ini mungkin ada indikasi ya, karena spreadnya di bawah. Volumenya. Jadi sempat dia naik, ditekan dulu, baru diangkat. Itulah indikasi bahwa volumenya besar, tapi spreadnya tertekan gitu. Dan dia berada di atas, ini sudah banyak sinyal-sinyal. Cuman dia begitu sinyal merah tidak divalidasi, begitu sinyal jual tidak divalidasi. Nanti kalau ada uptrust bar, baru berikutnya validasi, itu indikasi kita harus rapatkan stop loss. Atau siap-siap plan untuk profit taking. Oke, kita lihat dengan VBP composite. Kita lihat sekarang kita lihat ini apa namanya volume price-nya. Kita lihat bukan volume price, supply and demand. Dari sini Bapak Ibu, kalau dia turun ke bawah paling ideal demand zone adalah yang gini. Ini kan kelihatan ya, ini demand zone.
Lalu dia naik tinggi nih Bapak Ibu. Semakin tinggi naiknya, semakin akan turunnya semakin curam ya. Bapak Ibu bisa pakai Fibonacci retracement. Kira-kira kalau turun dalamnya pullback dalam main time frame besarnya di mana? Oke, ini di main zone ya. Lalu kalau lihat time frame kecilnya, ini ada di main zone juga. Dia mungkin akan menahan. Ini juga sebenarnya ada. Ya, di sini adalah ini. Lagi satu yang perlu dicatat, saya selalu ingatkan di sini kita masih ada gap. Mudah-mudahan dia nutupnya nggak harus cepat-cepat entah kapan lah ya Bapak Ibu, kita tidak tahu juga. Dia naik ke atas, kenaikan ini sebenarnya kita cukup menaikkan stop loss rutin ya, jangan sampai lupa karena kan kadang-kadang kalau kita jual naik lagi kena psikologi trading kita ya gitu. Oke. Itu dia untuk composite Bapak Ibu. Kita sekarang lihat sahamnya. Tadi kita sahamnya tadi kalau nggak salah kita bahas Hill ya. Hill. Kita cek alert Hill. Ini dulu. Portfolio volatility map. Kita akan lihat volatilitas saham-saham yang alert hari ini. Kita cek dengan Maha, lalu Silo, lalu Hill. Ini saham kesehatan ya. Kalau Maha nggak tahu saham apa, nanti kita cek. Kita lihat dari volatilitasnya. Oke. Untuk volatilitas map, kita punya Silo, Hill, dan Maha dalam data 12 bulan. Silo ini sudah naik tinggi untuk daily average return-nya relatif terhadap composite. Tapi dia volatilitasnya tinggi. Jadi high risk, high return. Hill ini bottoming, naiknya belum tinggi. Maha juga lebih bottoming lagi. Hill ini kayaknya sideway-nya banyak nih Bapak Ibu. Dia nggak berat kemana-mana. Dia slow saja ya gitu. Volatilitasnya nggak terlalu tinggi nih. Oke, kita lihat sekarang korelasinya. Kita perintahnya adalah PCM. Nah, Bapak Ibu ini kan 3. Bapak Ibu bisa masukkan sebenarnya. Ini namanya untuk mengecek portofolio. Di portofolio Bapak Ibu masukkan ya saham-sahamnya pakai spasi. Maka nanti akan kelihatan korelasinya seperti apa, lalu volatilitas sahamnya seperti apa. Tujuannya kalau korelasi adalah untuk melihat resiko, risk exposure. Apakah dia berkorelasi tinggi atau enggak. Nah, ini kalau ini kita lihat antara Hill, Maha, dan Silo, ketiganya tidak berkorelasi tinggi, ya rendah korelasinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli sekali 3, kalau memang pengen, risknya kecil gitu, risk exposure-nya kecil antar saham. Karena korelasinya kecil nih pergerakannya untuk data 1 tahun. Nah, oke, seperti itulah Bapak Ibu ini bisa dijadikan pertimbangan. Di dalam trading as a business biasanya ini saya jelaskan detail kenapa sih kita harus memperhatikan korelasi antar saham kita gitu. Soalnya kalau lagi naik ya semuanya memang hijau. Tapi kalau lagi turun merah, wah semuanya terbakar. Itu biasa kena kita itu mental. Akhirnya kita bilang udahlah istirahat dulu. Akhirnya kehilangan opportunity. Tapi kalau kita atur saat saham mahal lagi naik, profit taking, silonya nggak jatuh dalam. Begitu di mahalnya selesai profit taking dia sideways, silonya naik gitu. Jadi bergantian. Sekarang kita cek Bapak Ibu Hill tadi, kita cek alert Hill. Hill, kita bisa lihat Bapak Ibu, ini fresh ya. Hill ini setelah sekian lama, sejak terakhirnya itu 4 bulan yang lalu lah, 5 bulan yang lalu. Dia alert, lalu sekarang kalau kita lihat dia baru muncul, artinya ini fresh ya, baru setelah sideways mungkin atau dia turun, akhirnya belum ada indikasi, sekarang baru ada lagi. Kita cek dengan Speedo. Speedo Hill. Hill sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, clear ya di situ. Karena demand lebih besar daripada supply, maka dia naik. Kita cek dengan Star Hill. Wah, ini sedikit lagi bagus. Sedikit lagi bagus rotasi bintangnya relatif pada composite. Dia mulai ada penguatan. Jadi lihat nih. Patternnya dia turun dan kemarin zip naik ya untuk penutupan tanggal 13. Sementara sektoralnya masih masuk. Jadi ini kalau sedikit lagi dia lewat coursing ini, kita kasih definisi, kan definisi aja. Itu sebagai habis panic terbitlah hope. Mudah-mudahan dia bergerak dari panic, masuk ke hope, masuk ke grid. Nah, kalau udah crossing ini kita bisa jualan. Lumayan kan? Dalam daily. Kita cek weekly-nya. Kalau untuk weekly-nya, dia ini bergerak ke panik ya Bapak Ibu. Mungkin akan kalau daily-nya menguat,
dia mudah-mudahan dia berbelok lagi. Tapi kalau lihat weekly-nya ini sudah valid nih, konsisten, heel-nya nggak kemana-mana, relatif terhadap kompositnya menguat. Jadi kompositnya relatif menguat berapa minggu. Nah, itu membuat saham heel yang tidak kemana-mana dalam beberapa minggu melemah gitu. Bukan heel yang melemah, tapi kompositnya yang menguat. Itulah maksud dari relatif ya. Kita lihat tadi berapa minggu, 4 minggu kompositnya menguat. Ini 4 minggu berarti heel-nya kalau nggak melemah juga, atau dia sideways gitu. Karena kompositnya menguat, heel-nya tampak seolah-olah melemah. Bisa jadi begitu. Sekarang kita lihat dengan apa lagi? Langsung ya, VPA monthly heel. Apa yang terjadi dengan struktur besarnya? Oh, dia sejak IPO sudah naik ya. IPO-nya ini kalau nggak salah 2002 ya. Dia naik ke atas, high, low, high. Nah, ini dia mulai sideways. Ya, jadi dia ini ada marking up dalam berapa bulan? Mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan dia distribusi. Sekarang udah mulai turun. Dia tidak membentuk new high. Jadi ini adalah, kalau kita baca struktur monthly-nya, high. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Lalu dia turun lower low. Ini saat ini ya, walaupun belum valid, tapi kita bisa katakan low ini low high. Kalau dia turun, udah tamat lah ini. Karena ini kalau kita lihat dari monthly-nya, dia the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Kalau dia turun di bawah 1060, maka trennya tidak baik ya, trennya tidak baik. Tapi kalau dia berhasil close high baru, apalagi di atas ini, maka ini disebut dengan stepping stone. Itu monthly, kita tidak trading di monthly, kita lihat strukturnya di weekly dulu. VPA weekly. Karena baru IPO ya. Oh, ini adalah weekly-nya Bapak Ibu. Kita lihat sinyalnya sudah valid ya. Sinyalnya ada. Jadi di sini sudah mulai ada dulu alert ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah bulan April tadi kita lihat kan. Lalu bottoming ya. Dia masuk lagi. Kalau ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Atau di sini the best time for selling ya, weekly-nya. Nah, ini harus close di atas 1400. Lebih bagus lagi close di atasnya. Karena untuk di atas ini banyak supply. Ya, di atas ini banyak supply. Kalau dia tidak berhasil mengabsorb supply, artinya kenapa banyak supply? Banyak yang nyangkut lah kemarin waktu di bulan April. Tapi di sini sudah mulai aja bottoming ya. Di sini sudah ada alert tadi. Kita lihat volumenya juga besar. Weekly ini volumenya di atas rata-rata, spreadnya juga lebih lebar, close-nya juga tinggi. Dia mengatakan bahwa kelihatannya kekuatannya berbalik ya after downtrend. Two bar reversal sinyalnya ya. Jadi ada two bar reversal, kalau di price action kita sebut dengan bullish engulfing, dan dia sinyalnya banyak nih. Jadi sini sudah ada sinyal, dia turun dulu, pullback, sinyal, nanti dia turun dulu mungkin berapa bulan ya, 3-4 bulan, dia naik lagi, turun dulu. Dia mengabsorb supply. Kenapa begini? Dia mengabsorb supply-nya, keluar-keluar, dia absorb, lalu dia hajar ke atas. Begitu. Mudah-mudahan bisa close di atasnya ya. Tapi kalau kita lihat volumenya juga belum ada yang signifikan. Lihat polanya di sini sama pola di sini agak low di weekly-nya. Tapi relatif untuk rata-ratanya dia sudah di atas data. Kita tunggu aja lah. Kalau yang mau exit di sini. Sekarang kita pindah ke daily. VPA heel. Oke, jadi di daily Bapak Ibu kita lihat sinyalnya authorized bullish trend. Candlenya bullish trend, dia break ya. Jadi kalau di sini kemarin tuh ada alert, kalau nggak salah ini alert. Jadi alertnya itu kan valid ya di daily. Boom, nih ada alert ya kemarin April. Lalu dia sideways ini yang mengatakan dia relatif bergerak ke di rotasi sahamnya ke panic ya. Padahal dia sideways saja, kompositnya aja yang menguat dalam beberapa waktu di daily. Lalu hari ini dia ledakan volume, boom besar, dan ini menariknya Bapak Ibu kita lihat terjadi akumulasi. Volumenya juga besar, tetapi masih ada supply-nya di sana ya. Jadi dia harus break dulu tadi 1400 supaya aman. Karena ini zonanya zona supply and demand. Kita cek dengan VBP weekly tadi, melihat supply and demand di weekly untuk mengetes benar nggak di atasnya itu ada supply zone. Kita lihat.
Dia harus diabsorb pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Ya, ini weekly ya, benar, nanti di daily juga kelihatan. Jadi di atas ini orang supply nih Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang ini dia naik, dites kan zona supply. Supply-nya masuk, tekan. Dites lagi, supply-nya masuk. Itu mengabsorb supply ya. Jadi mudah-mudahan satu kali, dua kali ini jebol. Kalau dia jebol sekali ini, misalnya 1400-nya jebol, maka di sini ada supply lagi. Nah, ini harus dijebol lagi kalau mau dia membentuk stepping stone ya. Jadi dia hanya pullback untuk naik lagi. Ini cukup berat juga sebesar ini orang nyangkut ini ya, sebanyak ini orang nyangkut. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat stop loss-nya di daily sajalah ya. Nah, di daily stop loss-nya, jadi kalau nggak afdol saya nggak pasang stop loss. Kalau yang untuk konservatif, saya rasa stop loss-nya di 1250 kurang 2 tag. Stop loss sama dengan 1240. Jadi kalau dia turun ke 1320 kita beli karena ini zona demand. Kita cek lagi untuk daily-nya, zona demand-nya. VBP Hill ya. Jadi kita akan masuk belinya kalau dia koreksi ke zona demand. Kan absorb ini ya, absorb supply. Jadi dia naik ke atas, ini ada tarik garis ya di sini ya. Mulai supply itu di sini, mulai di sini nih kita beli nih. Ini lebih banyak karena kita lihat untuk bulan September saja di sini banyak orang supply-nya yang demand-nya. Ini demand zone. Kan ke atas. Jadi belinya itu kalau dia turun ini beli mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 30 lot, 40 lot. Ya gitulah kira-kira. Makin di sini membesar ya. Stop loss-nya di bawah sini. Tinggal diatur aja lah. 1 lot, 5 lot, 5 lot, 10 lot, 10 gitu bisa juga diatur saja. Jadi kita belinya di dekat zona-zona demand. Oke, kita cek dengan evol dulu. Evol Hill. Jadi karena ini di break ya. Jadi di antara candle yang power box, ini disebut dengan power box, Bapak Ibu. Ini ada candle yang di break dia, ini volumenya besar. Kita cari swing low-nya. Ya tadi stop loss-nya di 1240 inilah. Ya, oke. Jadi stop loss di situ. Oh, ini ada gap ya. Oh, ini ada gap nih Bapak Ibu. Ada gap. Hati-hati dengan gap ini ya. Oh, jadi kalau dia gagal, dia turun ke bawah, dia nutup gap, ini hati-hati. Jadi wajib pasang stop loss karena ini ada gap ya. Fakta ini Bapak Ibu, ada gap. Oke, sekarang kita cek dengan wave. Wave. Bapak Ibu, wave-nya down wave. Oh, ini baru mulai naik ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin dia akan merah dulu nih. Soalnya nih dia wave hijau, nanti sini ada merah sedikit, jangan kaget. Kalau kita lihat kecil saja ya, hajar kanannya, jadi ini nggak tahu nih, ini cara naiknya seperti apa. Soalnya dan HK-nya kecil nih, seimbang ya, hajar kanan hajar kirinya sama nih. Tapi dia naik nih. Oke, kita lihat Dom Hill. Nanti hari ini ada maintenance ya Bapak Ibu. Wow, asingnya dominan ini ya, 51%. Baru dalam 5 hari juga besar. Asingnya dominan ya di Hill nih Bapak Ibu. Keren ini Bapak Ibu. Hari ini kita cek aja lah dengan Pivot Hill. Salah. Pivot Hill. Woi, benar ya Bapak Ibu. Jadi berikut ini adalah chart foreign flow untuk Hill, Medica Loka Hermina. Ini rumah sakit Hermina ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat volumenya besar ya. Volumenya besar. Lalu dia 50% tadi, asingnya banyak masuk ke sini. Apa alasannya saya tidak tahu. Hari ini asing net buy 15,58 miliar dalam 20 hari ya, dalam 20 hari dia net buy tercatat jadi besar juga 20,66 miliar. Dalam 20 hari dengan masuknya hari ini dia menjadi sedikit net buy-nya tetap menjadi net buy 0,34 miliar.
Dalam 60 hari ada 27,09 miliar net buy, dalam 100 hari ada 93,51 miliar. Jadi sebenarnya sejak bulan Februari asingnya sudah akumulasi terus, cuman sempat ada koreksi-koreksi sedikit atau asingnya jualan. Hari ini besar. Besok kalau mau beli bisa di level ini nih. Beli di 1345, beli di 1320, beli di sini maka banyak ya. Jadi sampai dia stop lossnya di bawah 1245. Jadi 1250 kita buy saja nih, bikin trading plan-nya. Oke. Itu foreign flow-nya kita lihat dengan trend hill. Ini banyak nggak terlalu efektif juga saya rasa ini nanti mungkin maksud saya kalau rasio-rasio ini Bapak Ibu bisa lihat di inilah apa namanya di online tradingnya. Kalau di sini Bapak Ibu dia menutup kurang oke melihat sana. Nanti saya pertimbangkan tuh direvisi saja nih chart ini karena tidak ada hubungan antara chart trend dengan ini. Oke, kita lihat chart trendnya Bapak Ibu. Dia tertahan ada resisten di atas sini juga di atas ada resisten. Nanti kalau dia pullback besok ini kesempatan kita buy on weakness. Nah, kalau memang dia akumulasi sideways dia naik lagi, trennya sudah hijau. Ini nggak oke lah menurut saya perhitungan juga nanti akan coba kita pertimbangkan. Ganti yang lain atau apalah yang lebih bermanfaat. Sekarang kita akan cek dengan PWS Hill. Berikutnya chart PWS, Bapak Ibu itu Pitu Walu Siwah. Bapak Ibu bisa lihat kita punya buy 2, lalu volumenya dasar rata-rata, spreadnya wide, close-nya sangat tinggi. Nah, yang penting ini akumulasi dan strong. Lihat hari ini buying pressure-nya sangat besar, kita sudah sinyal buy dan ini terakhirnya sudah terbentuk. Nah, ini yang penting ini Bapak Ibu, kita punya flower istilahnya sudah terbentuk. Plan-nya seperti tadi, targetnya sudah juga pakai aja target yang di weekly atau mau tingginya setinggi-tingginya adalah upper downtrend weekly ya. Kita sudah punya stop loss yang penting. Cara belinya juga sudah kalau koreksi. Sekarang kita lihat saham lainnya. Kita lihat ada Maha. Ini saya tidak tahu saham Maha ini apa. Kita lihat alert Maha. Apakah dia baru masuk Kompas 100? Ya, baru masuk ini sepertinya. Kita cek dengan Speedo Maha. Iya. Kenapa dia market cap-nya kecil? Aduh, ini otomatis dia kalau tidak walaupun masuk Kompas 100 kecil. Jadi kalau market cap-nya di bawah triliun ini Bapak Ibu belinya disclaimer ya Bapak Ibu, hati-hati ya. Oke, sekarang kita cek dengan Star Maha. Maha ini Bapak Ibu dia terjadi akselerasi ya. Jadi dia sudah dari kemarin bergerak berbalik dari zona fear ke grid ya. Kita lihat dengan VPA weekly deh. Dia baru masuk nih, saya nggak tahu saham apa. Oh ya, setelah semenjak IPO dia nggak kemana-mana ya Bapak Ibu. Nggak kemana-mana, belum ada siklus besarnya juga. Jadi saya tidak. Kalaupun beli, kalau mau main aman, keluarnya 50% di 262. Jadi itu karena mungkin dia naik ke atas, ke bawah, naik ke atas, ke bawah, naik ke atas, ke bawah. Ya, kita nggak tahu terjadi apa-apa. Tapi kalau di sini amankan dulu profitnya kalau belinya di bawah ya. Stop loss-nya 176 ini. Kita lihat VPA Maha. Saya sendiri sekarang tidak kenal ya. Jadi harus analisa dulu gitu. Nah, di sini kalau kita lihat stop loss-nya tadi ya bisa di sini. 176. Jadi dia break. Ini sudah terjadi sideways, volumenya kecil-kecil. Selling climax, authorization, secondary test kecil-kecil, jika break dia the best time for buying, mungkin dia turun sedikit untuk naik ya. Ya targetnya di sini lumayan lah Bapak Ibu. Volumenya ada cun, artinya dia naik tinggi lalu diguyur ya. Ini buktinya cun warna merah, dia memang volumenya besar, meledak. Kayak meledak tapi diguyur nih. Ini sempat naik tinggi, pas alert dia naik tinggi lalu ada supply masuk. Lihat VBP Maha, tambahan sedikit lah. Oh iya, dia sempat naik tinggi, dia sempat ngebreak. Ini kan orang nyangkut di sebelah sini nih. Masuk lagi dia supply.
Besar nih yang nyangkut di sini ya. Sekarang kita lihat dengan PIF Maha. Foreign flow untuk Maha Mandiri Adiperkasa. Ini saham apa ya? Apa? Belum saya lihat. Tapi kalau kita lihat asingnya sama pergerakan saham daily-nya, ya ada korelasi lah semenjak bulan April asingnya masuk, sahamnya naik sedikit. Terus asingnya keluar nih. Harga sahamnya turun. Di sini sempat ada puncak-puncaknya. Hari ini asingnya net sell minus 0,94, dalam 5 hari ada minus 1,07, dalam 20 hari ada minus 3,03, dalam 60 hari ada 16,61. Dalam 100 hari net sell semua. Dalam 100 hari baru net buy tercatat 6,06 miliar. Ya, disinilah asingnya besar ya. Itu Bapak Ibu. Untuk Maha, saya tidak kenal sahamnya apa dan baru masuk juga. Bapak Ibu kalau mau beli, ya pertimbangkanlah dengan baik-baik ya. Saya kalau nggak kenal mau ngomong apa gitu, nggak pernah pegang juga. Kita hanya bicara price, ya price-nya dia ada sinyal alert tapi supply-nya masuk. Lalu kita cek dengan apa lagi tadi alertnya? Terakhir, silo ya. Alert silo. Silo ini jarang ada alertnya. Kita cek dengan Star Speedo dulu. Speedo silo. Netral saat ini supply dan demand-nya sama kuat. Dia berada di posisi netral, tanggal sudah benar. Kita cek dengan Star Silo. Silo ini, volatilitasnya tinggi nih pasti ya kalau Silo begini ya. Ya, tadi di VPM juga dia tinggi Bapak Ibu. Dia naik melesat naik, baru turun naik dalam juga relatif terhadap komposit. Kesehatan masih jatuh nih luar biasa. Larinya kencang relatif terhadap pergerakan komposit, turunnya lebih kencang lagi nih, berbahaya nih ya kalau sang begini nih. Walaupun dia relatif, kita cek dengan VPA weekly dulu deh. Karena saya nggak punya, jadi nggak pernah kenal, jadi pengen lihat dulu. Alert terakhir kapan sih? Bulan 5. Jadi dia kasih tahu belinya itu harusnya kita masuknya bulan 5 ya. Harusnya masuknya bulan 5. Kita lihat bulan 5. April. Oh, di sini nih harusnya masuknya nih. Karena volumenya berbeda. Oh iya. Jadi harusnya Bapak Ibu alert itu belinya di sini. Ya. Sekarang keluar lagi di weekly nih. Aduh, berbahaya gini. Kita lihat sekarang VPA Silo. Ya bulan 5 dia bilang belinya bulan 5 alert pertama. Oh, gini. Oke. Bulan 5 mana? Di sini dia. Sini disuruh beli ya. Mana bulan 5? Di sini ya, ini break. Di sini disuruh beli. Turun. Naik kencang. Karena terlalu greedy. Naiknya terlalu cepat, diguyur dengan cepat. Makanya tadi rotasi sahamnya kan bentuknya naiknya cepat, turunnya cepat. Nah, sekarang dia mulai ada pullback. Kalau main begini, stop loss-nya harus rapat ini. Kalau saya sih stop loss-nya pengennya di bawah candle merah ini. Oke, jadi kalau dia turun juga, karena memang orang sudah profit taking lah. Karena ini sesuatu yang anomali, mengguncang psikologi trading. Kita terlalu greedy, turunnya juga buat kita terlalu fear. Oke, sekarang ini ada pullback sedikit, volumenya besar. Dia katakan possible end of downtrend start. Mungkin ada pullback ya, jadi nanti pullbacknya nggak tahu nih. Dari sini kita lihat aja Fibonacci-nya, mungkin dia sampai 3.990 bisa exit ya, karena ini kalau terlalu dalam berbahaya. Volume memang terjadi perubahan tren, ini ada sesuatu ya. Oke, kita lihat dulu PIF-nya. Saya tidak terlalu suka ya kalau sahamnya dengan volatilitas tertinggi gini. Lihat ini adalah foreign flow untuk saham Siloam Hospital. Asingnya entah ada terjadi sesuatu, entah informasi apa, harga saham tidak bergerak, tapi asingnya akumulasi dalam 1, 2, 3, 4 atau 5 hari. Besar. Setelah itu di Agustus, akhir Juli, dia nggak ada berita apa-apa, dia keluar lagi gitu. Memang susah diikutin kalau bentuk-bentuk seperti ini. Apa maksudnya? Ya, kita nggak tahu. Baru dia asingnya
kencang, jual lagi. Hari ini asingnya net buy 9,33 miliar, dalam 5 hari masih ada tercatat net buy 3,3 miliar. Dalam 20 hari tercatat besar, asingnya 47,92 miliar, dalam 60 hari masih net buy 7,6 miliar, dalam 100 hari tercatat lagi membesar, paling besar tercatat asing net buy dalam 100 hari 88,76 miliar. Jadi itu ya, ini volatilitasnya tinggi. Untuk orang yang sukanya profitnya stabil, tidak mau rusuh-rusuh, mentalnya tenang, dan saya biasanya kan tidak full day, saya bekerja juga, lebih senang saham yang profitnya stabil lah ya. Kecuali kalau banyak waktu kosong, ini cocok nih karena sahamnya volatilitas untuk intraday. Untuk fast trade bisa ya, swing 3, 4, 5 hari jual. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti workshop, Bapak Ibu bisa kontak saya. Link untuk informasi workshop ada di deskripsi video, informasi telegramnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya, nyalakan loncengnya, share and like. Lalu jangan lupa join ke Telegram channelnya. Akses robotnya ada di deskripsi video. Insya Allah kita bertemu kembali di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.